Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyati wa man intasaba ilaihi ridwanullah taala alaihim ajmain. Al-Fatihah. Jami'ah sahabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Iya, ya Jamil malaikatil muqarrabin, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israil wa hamalatil ars. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jami' abaina wa ummahatina wa likafatil muslimin wal muslimat wa mu'minat wa ahya'i minhum wal amwat wa jami'il anbiya wa syuhada wa sholihin wa ulama'il amilin Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abi Hasan As-Sadali, Syekh Ba'udin Naksabandi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah Syekhandani, wa jami' madhahibil arba'ah, wa jami'il mu'alif bil kutub, wa syekhi masyikhina Ahmad Jazuli bin Osman bin Sahal, Ki Hamim Jazuli, wa mu'alif badal kitab Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkan rahimahumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ahlil ilmi wal amal wal khair wa la taj'alna min ahlil jahli wa alil doir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, masih dalam rangka minum minuman keras ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Kanjeng Nabi diberi ancaman ya bagi mereka-mereka yang minum minuman keras satu kali saja, itu 40 hari amal ibadahnya ditolak, artinya tidak diterima. Tapi bagi yang membiasakan ya ketergantungan dengan minuman keras, itu diancam 80 hari tidak diterima amalnya. Bahkan sampai 100 hari ya, sama sekali tidak diterima amalnya. Ini diklasifikasi. Minum pertama tidak diterima 40 hari, minum kedua tidak diterima 80 hari, minum ketiga tidak diterima 120 hari, minum keempat dibunuh. Tegas ini, sebab ini sudah statusnya sudah orang kafir, maka berhak dibunuh oleh Allah. Nanti di neraka diberi minuman
istilahnya nahwo ya, darah putih. Dan ada hadis lagi, dosa, kesalahan itu satu pintu. Kunci daripada dosa, kesalahan itu melanggar hukum ya semuanya. Semua itu kuncinya minum minuman keras. Ini. Minuman keraslah pintu dari segalanya. Bahkan kuncinya dari segala dosa, dari segala pelanggaran syariat itu awalnya dibuka dari minum minuman keras. Warwiya an ba'di sahabah radhiyallahu ta'ala anhu annaustune ba'du sahabah iku qala dawsa ba'du sahabat man zawwaja karimatahu man saribal khamra bahkan nama sakiha ila zina wa manahu. Jadi barang siapa punya gadis dan dikawinkan, dinikahkan dengan orang yang biasa minum minuman keras, maka seperti memberi minum anaknya minuman zina. Ini artinya wa makna utawi maknane kalau sahabah badi sahabah anasaribal khamri ku idza syakara pada waktu minum sapa saribal khamri sapa saribul khamri ya kasura mongko banyak apa kalamu nyepres ngono lek wong mabuk kuwi nyepres ucapane saribul khamri fitolak khususnya dalam tik-tik ada masalah sedikit megat bojone, ada masalah sedikit nalak bojone itu. Faqad khurimat alaihi imratu. Mongko benar-benar kalau sudah seperti itu maka diharamkan ali atas saribul khamri sapa imratu istrinya saribul khamri. Wa wala yasuru wa ta saribul khamri kula yasuru tidak terasa, gak kroso lek megat bolak-balik megat bojone gak kroso. Sebab setiap mabuk mesti marah-marah. Yang mengarah pada pegatan, yang mengarah pada perpisahan, yang mengarah pada talak. Tapi dia tidak merasa itu. Wa yuqalu dikatakan anasaribal khamri iku sabihun bi'ub datil wasan. Sesungguhnya orang yang minum minuman keras iku sabihun setara, menyamai bi'ub datil wasan dengan orang yang menyembah berhala. Podo karo wong nyembah reca. Lian Allah Ta'ala karena sunai Gusti Allah Ta'ala iku sama memberi nama sapa Allah al-khamra ing arak ritsan sesuatu yang najis, sesuatu yang najis ya, yaitu perbuatan setan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu ritsun min amalis, ritsun ya. Wa amran perintah sapa Allah bil istinabi dengan menjauhi Anda dari khamr. Bahwa kalau ta'ala ritsun min amalis syaitan ya.
minum arak, judi ya, botohan tak penunggal. Semua perbuatan setan, rijes. Fatanibuhu mongko ngedono sira ing risun. Kamakola kaya oleh dawuh sapa Allah fastanibu rijza minal ausan. Fatanibu mongko ngedono sira kabeh ar-rijza ing perbuatane setan minal ausani dari orang-orang yang menyembah berhala. Warawalan cerita sapa Tolkhah bin Muttarib an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu anaustune Abdullah bin Mas'ud iku qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud innaman stune wong saroba kang minum sapa man sariba kang minum sapa man ing khamr naharon di siang hari asyraka mongko musyrik sapa man billahi ta'ala dengan Allah ta'ala kata yamsa sehingga sore sapa man wa nasariba adapun orang yang minum khamr lailan di malam hari asyraka mongko musyrik sapa man billahi ta'ala kata yusbika sehingga pagi sapa man. Minum di siang hari sampai sore musyrik. Minum di malam hari sampai pagi musyrik. Waruwilan ceritakan anhu sangka Abdullah bin Mas'ud anaustune Abdullah bin Mas'ud iku kala dawuh Abdullah bin Mas'ud ida mata apabila mati sapa saribul khamri fatfanuhu mongko ngubur sira mendemo istilah dafnu menika benten kalih ngubur ya lek kuburan itu ada lahdu ada lahat luang lahat tapi lek dipendem ora usah gawe luang landak fatfanu mongko mendemo sira kabeh ing saripul khamri ya wah bisuni lan berdiamo diri to ngekero cara Mbah Kiai maknane ngekero sira kabeh artinya nahano sira kabeh ngetokno sira kabeh ni di rumah saya penake ya suwan bisu setelah kamu bertahan 3 hari pamane 3 hari atau 4 hari atau 3 hari lah 2 hari atau 3 hari wan bisu suman bisu mongko nuli galio dudu sira kabeh kubro ing kuburane Saripul Khamri fa'ilam tajid apabila tidak menemukan sapa sira fa'ilam tajiduhu ya apabila tidak menemukan sapa sira kabeh ing Saripul Khamri masrufan ya kalih kang hilang ngoten mawon atau kalih kang berubah nggih masrufan kalih kang berubah sing bener anil kiblati dari menghadap kiblat lek ora percaya jajalan ya lene wong minum arak mati pendemen aja dikene luang landak pendemene terus toknoe 3 dina setelah 3 hari dudaan engko berubah lho sing asale waktu awakmu mendem kuwi madhep kiblat lek wis kok tokne 3 dina kok dudaan neh udah sudah berubah ndak madhep kiblat neng kok
Ora percaya jajalan. Abdullah bin Mas'ud. Jadi sing asline madhep kiblat berubah tidak menghadap kiblat. Kalau tidak berubah, faktuluni lho sampean. Lek pancen panggah madhep kiblat, aku patenol faktuluni mongko matenono sira kabeh ingsun iki saking li. Wis to ora percaya jajalen. Wong sing mati minum krana minum arak, minum minuman keras, pendemen adepno kiblat. Sementara 2 hari 3 hari duda aneh. Gali lagi, kalau tidak berubah, kalau tetap menghadap kiblat, aku faktuluni patenono. Saking seperti itu. Patenono aku. Warwilan ceritakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ustune Kanjeng Nabi ku kala dawuh Kanjeng Nabi ba'asani Allah hudan wa rahmatan lil alamin. Bahasanya la amkhwal ma'azib wal mazamir wa amrul jahiliyah wal ausan lan berhala. Di mana dulu? Kala dawuh Kanjeng Nabi, ana Kanjeng Nabi kula dawuh Kanjeng Nabi bangsane ngutus sapa Allah Gusti Taala hudan khalih memberi hidayah, wa rahmatan memberi hidayah, rahmat lil alamin terhadap orang-orang dunia. Wa basalan ngutus sapa Allah ingsun la amkhwa pastinya memberantas sapa ingsun al ma'azifa ing musik al ma'azifa ing musik terjadi musik musik itu ma'azif musik ing musik ya, cara wong Jawa Mbah Kiai Jawa ngarane gamelan ya, gamelan itu ya kendang, terus gong, terus rebab, terus apa kuwi jenenge gambang ya, kenong, itu namanya gamelan. Tapi kalau musik, ya kesane lek musik identik karo dangdut ngono kendang. Dangdut yang paling dominan ning gone kendang kuwi. Terus suling ya. Ini. Wa amrul jahilati lan memberantas perbuatane orang-orang jahiliyah wal ausani lan memberantas berhala. Jadi bahasanya Allah hudan wa rahmatan lil alamin. Aku diutus Allah untuk memberi hidayah nanggone jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim ya. Di samping itu juga rahmatan lil alamin. Juga aku diutus karo Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas atau menghapus lek wong Jawa gamelan, kalau orang-orang Eropa musik. Seruling dan perbuatannya orang-orang jahiliyah dan memberantas berhala.
Wa khalafalan bersumpah sapa Rabbi pangeran ingsun bisa dengan keagungane keluhurane Gusti la yasrabu abdun min abidi al khamra fid dunya illa haramtuha alaihi yaumal qiyamah wala yatrukuha abdun min abidi illa saqaituhu min khatiratil qudsi. Allah bersumpah dengan keagungannya, dengan keluhurannya, hambaku, gitu. Tidaklah hambaku apabila minum minuman keras di dunia, kecuali nanti di akhirat aku haramkan minum khamr. Sebaliknya, kalau umatku, hambaku di dunia meninggalkan minum arak, minum khamr, nanti di akhirat akan saya beri minum khadiratil qudsi, ya, khadiratil qudsi, itu minuman yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi la yasrabu, tidak minum sapa abdun hamba min abidi dari beberapa hamba ingsun al khamra ing arak fid dunya illa haramtu, kecuali mengharamkan sapa ingsun, melarang sapa ingsun ing khamr ali ngatasé man abid, ya, abdu yaumul qiyamah. Wala trukal orang meninggalkan ing khamr sapa abdun min abidi dari hambaku ila saqwa, itu kecuali memberi minum sapa ingsun ing abad min hadhiratil qudsi, dari minuman yang suci murni dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Awas bin Sam'an walladzi ba'asaka bil haq inni la ajiduha fit Taurat muharramatan khamsan wa isrina marrotan. Menurut Awas bin Sam'an, pelarangan, mengharamkan atau pelarangan minum khamr itu ada 25 pelarangan maksudnya. Walladzi lan demidat bahasaka kang ngutus sapa lati ing panjenengan bil hakikat dibenar ini sunni kula iku laji itu pastinya menemukan sapa kula ing khamr fit Taurat muharramatan kalih kang diharamkan khamsan wa isrina kalih 5 lan 20 selawe kula maos wonten Taurat menika pelarangan minuman keras itu 25 marotan. Apa nih marotan ambalan ini? Wailun li saribil khamri wa haqqo ala Allahi ayyasriba abdun min abidihi fid dunya illa saqahullahu min tinatil khabal. Wailun utawi celaka lisar bil khomri bagi orang yang minum arak. Haqqolan hak Allah atas Allah apa Allah yasriba yen ora ngombe ing arak ing khamr sapa abdun min abi dihi sanga kaulane Allah fid dunya illa saqahu
kecuali minumi ing abet sapa Gusti Allah min tinatil khabal dari nanah wo, dari darah putih yang keluar dari catu yang ada di dalam anggota yang busuk. Kala warawalan cita sapa Malik an Muhammad bin Munkadir an Naustuni Malik iku kala dawu sapa Malik yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala yakni yaumul kiamah ainal ladzina yanzahuna yunzahuna ya atau yanzahuna anfusahum wasma'ahum fid dunya anil lahwi wa mazamiri syaitan ya ij'aluhum fi riyadil miski. Orang-orang yang menjauhi dari perbuatan setan termasuk minum arak, minum khamr, lahan, seruling setan ya. Maka oleh Allah diperintahkan malaikat untuk memberi pahala berupa riyadil miski, yaitu pertamanan yang terbuat dari misik. Ainal ladzina, di mana orang-orang yang zahuna kang bersihake sapa aladina anfusahum dari dirinya aladina wasma'ahum lan dari pendengarannya aladina fid dunya anil lahwi dari mendengarkan lahan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, namanya laha logo ya. Mazamiri syaiton lan suara-suara setan, seruling-seruling setan, ij'aluhum mongko dadekno sapa sira kabeh malaikat hum ing alladzina firiyatil miski, di pertamanan yang terbuat dari minyak misik. Sumaya kulu mongko nuli dawuh lil malaikat sapa Allah lil malaikati asma'uhum sauta hamdi wa sana'i wa akhbiruhum alla khaufa alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang hidup di dunia itu selalu pendengaran ini jauh dari perbuatan yang mendengarkan suara-suara yang tidak ada faedah logo ya, dan suara-suara setan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memberi tempat pertamanan yang terbuat dari misik. Lantas memerintahkan pada malaikat asma'uhum sauta hamdi, meneono krungu sira kabeh malaikat hum ing alladzina sauta hamdi ing suara-suara, yaitu apa itu pemujaan ingsun atau puji ingsun. Wasana ilan tegese puji ingsun. Wahbiru lan menano kabar sira kabeh ing alladzina alla khaufa alaihim, yen tidak ada ketakutan alaihim atas alladzina
walahum lan ora utawi aladina iku yahzanuna susah sapa aladina. Jadi mereka-mereka yang pada waktu di dunia sing kupinge iki disumpeti sangka swara-swara musik, swara-swara lahan, swara-swara setan, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memberi hadiah taman yang terbuat dari misik dan memerintahkan malaikat untuk memberi suara-suara pujian ingsun, suara-suara puji ingsun, dan memberi perasaan yang tidak ada ketakutan, juga tidak ada kekhawatiran, juga tidak ada susah sama sekali. Ini kriteriane ciri-ciri swarga. Wariwilan diceritakan an Abi Wa'il an Syakik bin Salmah an-Nausduni Abi Wa'il iku diundang sapa Abi Wa'il ilal walimati marang walimah. Para omong kau weruh sapa Abi Wa'il fi dalam walimah la abina ing beberapa mainan, ya, ing beberapa perbuatan lahan, ya, perbuatan yang tidak ada faedahe, tidak ada manfaate, dolanan ning kono, apa musik apa sing nono, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Para jamaah kembali sapa Abi Wa'il, siapa tadi? Para jamaah kembali, ya, sapa Abi Wa'il, ya. Sumakola mongko ngucap sapa Abi Wa'il sami itu Ibnu Mas'ud yaqulu kali dawu sapa Ibnu Mas'ud annal ghanaa iku yunbitun nifaq fil qalbi kama yanbutul ma kama yunbitul ma al bakla. Beliau dengan pulang, undangan resepsi, ternyata di situ ada musik-musik, ada tari-tarian. Akhirnya beliaunya pulang. Kenapa Mak D kok wangsul? Ini Abi Wa'il. Aku pernah dengar sangka Ibnu Mas'ud yen sesungguhnya lagon-lagon, ya, nyanyian-nyanyian itu bisa menimbulkan kemunafikan. Sama seperti air itu bisa menumbuhkan al-bakla ing tumbuh-tumbuhan. Warawalan citos sapa Atok bin Sa'ib an Abdurrahman As-Sami kala dawuh sapa Atok bin Sa'ib atau Abdurrahman mawon dawuh sapa Abdurrahman sariba minum sapa nafarun sak golongan min ahli Syam al khamra ing khamr wa alaihim lan iku atas ahlu Syam yaumaidin pada waktu itu Muawiyah utawi ada Muawiyah bin Abi Sufyan
Wa qalu lan ngucap sapa ahli Syam hiya lana halalun. Lian Allah Ta'ala qala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu. Menurut Abdurrahman bin Salma, orang-orang Palestina ya, orang-orang Syam itu pada minum minuman keras. Padahal di situ ada seorang ulama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau malah atau mereka-mereka malah ngomong sama Muawiyah bin Abi Sufyan, iya lana halalun. Lian Allah Ta'ala qala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'im. Menurut kita ahli Syam, khamr ini halal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka sing iman lan beramal soleh menika ndak ada dosa untuk segala makanan dan minuman. Ya kurang ajar itu. Laisa orang iku ala ladina atas orang-orang amun kang beriman sapa ladina wa amilus sholihati apa junahun dosa bima dalam suatu taimu kang podo makan sapa alladzina ing ma al ayah. Fakataba mau kirim surat sapa Abi Sufyan ya, Muawiyah bim di dalam perbuatane ahli Syam ila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bidzalika sebab perbuatane ahli Syam. Wa katabalan balas surat sapa Umar an abasahum ilayya qabla ayub sidu min qablika. Akhirnya Umar memberi atau membalas surat untuk didatangkan pada beliau. An amasam yento ngirimake sapa Abu Sufyan hum ing alisam ilayya marang ingsun qabla ayub sidu sebelum yento padha gawe kerusakan sapa alisam min qablika dari sebelum kamu. Lama qadamu ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu jama'a mongko jama'a lahum ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawirhum fi dzalika wa qalu ya amiral mukminin annahum iftaru ala Allah wa syarra'u fi dinihi ma lam ya'zan ay ma lam ya'zanillah fadrib anaqahum. Setelah dipanggil, akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan ulama-ulama di daerah itu. Akhirnya musyawarah, keputusan daripada musyawarah tersebut, orang-orang ahli Syam yang meyakini minuman keras itu halal, itu melanggar syariat. Dan Allah tidak memberi izin, maka dihukum pancung saja. Fadrib anaqahum. Ini.
Esfala makodamu pada waktu podo datang ya sapa ahli Syam ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu jamaah mongko ngumpul nih ke sapa Umar lahu marang ahli Syam ya ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahabate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wasawirhum mongko musyawarah ya sapa ashab dengan ahli Syam bidzalika di dalam perkara menghalalkan minuman keras faqalu mongko padha matur sapa ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Amirul Mukminin annahum setune ahli Syam iku iftaru cara Mbah Kiai mana nih gawe-gawe ya iku iftaru merekayasa sapa alina ahli Syam alallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala wa syarra'u fi dinihi malam ya'dzanillah wa syar'ulan bodo menyariatkan menjalani sapa ahli Syam fi dini dalam agamane Allah maing agama lam ya'dzan kang tidak memberi izin sapa Gusti Allah fadrib mongko kula aturi beleh ya mukul panjenengan anak kaum ing gulune ahli Syam. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu iku sakitun orang yang diam bil qaumi di hadapan kaum ahli Syam. Faqala mongko dawuh sapa Umar li Ali terhadap Sayyidina Ali mataro mata apa iku taro memberi keputusan ya mata apa iku taro memberi keputusan sapa sira ing ma artinya bagaimana menurut kamu mensikapi ini kala dawuh sapa Ali karamallahu wajah aro mensikapi sapa ingsun antas tati bihim yen to diperintah tobat sapa mereka yen to perintah sira tobat ing mereka ahli Syam. Lek menurut aku kon tobat sik, aja langsung dibunuh. Lek ora gelem tobat fa ilam yatubu maka fadrib anakahum. Apabila tidak mau tobat sapa ahli Syam fadrib mongko beliau sira anakum ing gulune ahli Syam. Wa intabu apabila mau tobat sapa ahli Syam ya fadribhum mongko jilito ya mestine fadlidhum ya jilito sira ing ahli Syam sama nina jaldatan ing 80 cambukan pastata bahu mongko perintah tobat sapa Umar ing ahli Syam fatabu mongko padha tobat sapa ahli Syam fatrabahum mongko mukul sapa Umar ing ahli Syam sama nina jaldatan ing 80 cambukan. Waran cita sapa Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ana usune
Ibnu Abbas, Ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas lama nuzilat pada waktu diturunake apa ayatun ayat tahrimul khamar kang ngaramake khamar kalu mongko padha dawuh sapa sahabat fa kaifa ikhwanuna alladzina matu wa hum yasribunaha. Pada waktu minuman keras diharamkan, akhirnya para sahabat sami usul dengan Kanjeng Nabi, bagaimana teman-teman kita dulu yang biasa minum minuman keras tapi sudah mati dan waktu itu belum diharamkan. Ini bagaimana? Fa kaifa ikhwanuna mongko kali kaya apa ikhwanuna utawi teman-teman kita alladzina nyatane mereka matukang sudah mati sapa alladzina wa hum khali utawi alladzina iku yasribunahu masih minum arak, minum sapa mereka ing khamr. Panazala mongko tumurun apa qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah Ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun bima ta'imu. Jadi orang-orang ahli Syam ya, orang-orang Palestina itu tidak paham asal muasalnya mengapa ayat ini diturunkan. Jadi ayat ini diturunkan memang sebelum minum-minuman keras gitu diharamkan, gitu loh. Oh itu yang penting kamu ibadah mempengibadah beramal soleh, ngombe sak karemo halal. Ini waktu itu belum diharamkan. Maka ada kisah pada waktu Kanjeng Nabi sholat jamaah Isya, sementara para sahabat itu ikut berjamaah sambil di sakunya itu ada botol-botol minuman keras. Akhirnya apa yang terjadi? Kanjeng Nabi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Masalahnya apa? Masih mabuk. Akhirnya Kanjeng Nabi bingung. Bahkan Nabi bingung gimana ini. Oh mestinya amin kamu malah tapi ya dipendam dalam hati aja. Akhirnya Jibril turun membawa ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro ini. Lah hadis ini masih dipakai oleh orang-orang apa itu? Orang-orang kok hadis ayat ini ya, ayat yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun bima ta'imu ini masih dipegang oleh orang-orang Palestina, orang-orang ahli Syam. Ora wae bebas ae lho minum-minuman ngono ora apa-apa. Akhirnya karo Umar bin Khattab kon ini kurang ajar tak kei pendidikan ini ya. Saiki wis diharamne mosok awakmu rapal Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton. Sudah itu sudah diharamkan sekarang. Akhirnya yakni la isma 'alal ladzina syaribu qabla tahrim ya. Artinya tidak dosa bagi mereka-mereka yang minum minuman keras sebelum memang
minuman keras belum diharamkan. Sementara bab apa itu minuman keras ini oleh Syekh Nasir ini dicukupkan. Kita mengarah pada bab seterusnya, insyaallah besok ya, yaitu babus sajri anil kadhibi, bab untuk mencegah perbuatan hoax ya, untuk mencegah kabar-kabar yang bohong. Sementara seperti ini aja ya, walafu minkum wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.